Kita beralih ke kabar lainnya, 2 hari pasca kebakaran besar yang melanda ratusan bangunan dan lapak barang bekas di Pengadengan Timur 2 Pancoran, sejumlah warga masih terlihat mengais sisa barang yang selamat dari puing-puing kebakaran. Beberapa warga kembali ke reruntuhan tempat tinggal mereka untuk menyelamatkan sisa barang yang masih bisa diamankan. Puing-puing, besi-besi bekas terbakar dan sisa barang rongsokan masih terlihat di sejumlah titik. Warga pun terlihat mengaisnya untuk dijual kembali sebagai sumber penghasilan sementara. Kebakaran yang terjadi pada Jumat sore 10 Oktober lalu ini mengakibatkan 115 kepala keluarga terdampak atau sekitar 420 jiwa yang terdiri dari 30 anak dan balita, 375 orang dewasa, serta 15 lansia. Lalu bagaimana kondisi terkini pasca kebakaran besar yang melanda ratusan bangunan dan lapak barang bekas di Pengadengan Timur 2, Pancoran, Jakarta Selatan siang ini? Rekan kami Sekar Wanda akan mengabarkannya untuk Anda. Selamat siang Sekar, bagaimana kondisi terkini para warga korban terdampak kebakaran? Ya, selamat siang Rendra dan juga pemirsa, seperti inilah kondisi terkini dari tempat kejadian kebakaran yang terjadi 2 hari lalu di Jalan Raya Pengadengan Timur 2, RT 11 RW 01, di mana hingga saat ini warga masih melakukan pemungutan barang-barang yang tersisa pasca terjadinya kebakaran. Warga berusaha untuk mengumpulkan puing-puing besi bekas ataupun rongsokan yang kemudian ini bisa dijual kembali untuk memenuhi kebutuhannya sementara. Dan sampai saat ini juga masih terlihat bekas barang-barang bekas yang terbakar. Dan memang sementara untuk saat ini beberapa warga sudah mulai kembali ke kediamannya atau ke tempat terjadinya kebakaran ini, namun sebagian warga lainnya ini masih berdiam di posko pengungsian yang lokasinya juga tidak jauh dari tempat terjadinya kebakaran, yakni hanya berjarak sekitar 100 meter. Di mana untuk di posko pengungsian sendiri memang sudah tersedia adanya makanan siap saji, kemudian ada pakaian, kemudian susu, dan juga bahan makanan seperti sembako yang juga ini sangat membantu sekali para korban kebakaran dalam menghadapi atau menjalani kehidupannya pasca terjadinya kebakaran 2 hari yang lalu. Nah, tadi saya sempat mengatakan bahwa memang ada sebagian warga yang juga sudah kembali ke tempat ataupun kediamannya kembali. Nah, ini merupakan di belakang saya ini adalah Pak Dali yang merupakan salah satu pengungsi kebakaran yang juga sudah kembali dan menggelar tempat untuk berdiam diri dan juga beristirahat. Di sini sudah ada Pak Dali. Pak Dali, bagaimana kabarnya setelah 2 hari pasca kebakaran? Iya, saya lagi mengumpulkan barang-barang yang bisa terjual buat sambung hidup kita. Ya, kejadian ini sangat cepat dan sangat gimana ya? Hitungan detik, gitu. Pak, ini kan saya lihat Bapak di sini tidur beralaskan kardus. Apa yang sebenarnya membuat Bapak memutuskan untuk ya udah saya berdiam diri di sini saja gitu? Iya, saya kembali lagi karena saya menjaga barang-barang yang bisa saya jual. Barang kita jaga kan karena takut orang luar masuk diambil sama dia orang gitu. Tapi Bapak sempat ke posko pengungsian nggak Pak? Sempat saya. Kan di sana banyak makanan, itu Bapak nggak mau ke sana aja? Saya ke sana cuman ambil dari sini juga kalau buat makanan lebih dari cukup ya. Itu dari makanan lebih dari cukup lah, pagi, siang, sore sampai juga tidak termakan juga itu, Bu. Iya. Tapi apa yang sebenarnya saat ini Bapak paling butuhkan? Kalau saya yang sangat butuhkan itu, Bu, saya supaya cepat-cepat pemerintah itu mematikan saya tidak meminta ini full, Ibu ya. 3/4 atau setengahnya ya kan, itu Bu.
Pak, terus untuk sementara ini Bapak gimana caranya memenuhi kebutuhan sehari-hari selain tadi mendapatkan makanan dari bantuan? Ya saya paling kadang-kadang ya beli juga di luar gitu ya. Nah, kita juga kan. Kalau pakaian gimana Pak? Kalau pakaian banyak, saya dari keluarga ya. Kebetulan saya punya keluarga bantu dan tinggalnya ada yang di Halim, ya ada yang di Condet. Tapi Bapak nggak ada niatan untuk ya udah saya ngungsi ke rumah keluarga dibanding tidur di atas kardus seperti ini? Enggak, saya mau di sini aja sampai nanti Selasa ini akan dibersihkan sama PSSU. Mudah-mudahan cepat dibersihkan rata. Insya Allah kita akan mendirikan gubuk. Itu. Pak, tadi kan Bapak sempat bilang kalau Bapak juga mengais puing-puing besi gitu. Emang berapa sih Pak penghasilan dari menjual puing-puing besi itu? Ya lumayan ya. Karena kalau saya nggak bilang lumayan, nggak mungkin saya cari itu kan barang saya kan. Kalau yang uang emas itu ya kita kalau bukan rezeki kita dia nggak kembali kan gitu. Kalau dari kondisi keluarga sampai saat ini seperti apa Pak? Alhamdulillah sehat walafiat semua. Dari anak buah saya sekian 65 kakak juga sehat. Ya. Harapannya untuk pemerintah apa Pak? Harapannya pemerintah supaya cepat-cepat saya dapat bantuan bisa ngebangun merekrut anak buah saya lagi. Ya, itu. Terima kasih Pak Dali ya atas keterangannya, dan itulah pemirsa tadi keterangan dari Pak Dali yang merupakan salah satu korban terdampak. Beliau ini merupakan salah satu korban yang kemudian juga memiliki kontrakan di sini dan juga memiliki keluarga yang cukup banyak sehingga dirinya juga butuh untuk segera menafkahi keluarganya, dan kita sama-sama mendoakan agar keluarga dan juga para korban terdampak yang berada di wilayah Pancoran ini agar segera pulih kembali. Untuk sementara Rendra, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Sekarwanda, informasinya langsung dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan.